Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Kusyanto dari SMP Negeri 5 Kadupanda. Saya Doni Al-Munawar dari SMK Insan Karya Bakti Sukanagara. Saya Wahidudin dari SMK Negeri 1 Cijati. Selamat menyaksikan supervisi akademik dari calon guru penggerak Angkatan 8. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bapak Syahsa. Selamat siang Pak. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, baik, di kesempatan kali ini nanti mungkin Bapak akan melakukan coaching ya. Ya betul Pak. Betul Bapak. Nah mungkin saya nanti akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, dari coaching yang Bapak lakukan tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak bisa menggali tujuan yang ingin dicapai oleh si coach dan juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh si coach dan juga mungkin rencana aksi yang harus timbul dari si coach tersebut. Dan yang terakhir mungkin rasa tanggung jawab dari si coach tersebut untuk melaksanakan rangkaian aksi yang dia gagas sendiri. Dan jangan lupa mungkin memperhatikan rubrik penilaian mengenai coaching ini ya. Dan jangan lupa prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga nanti Bapak menggali informasi dari si coach supaya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang terhadap Bapak. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat coaching? Potensi yang ingin saya kembangkan Pak, satu adalah kemitraan. Mengapa kemitraan? Karena di dalam coaching, si coach harus benar-benar kita itu sebagai kawan, sebagai teman. Jadi benar-benar mitra, itu lebih dari mitra, nah seperti itu Pak. Dan juga saya ingin di dalam coaching pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari proses si coach itu yang berbobot lah Pak, itu seperti itu Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan kemitraan dengan si coach itu ya. Betul. Terus pertanyaan yang kedua nih Pak ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang saya ingin observasi nanti kira-kira Pak? Ya mungkin Pak, bagian dari ketika saya berbicara menyampaikan kepada coach itu, saya ingin observasi itu Pak, selain dari kemitraan yang spesifik itu adalah raut wajah Pak. Mimik, jadi ada rasa di sana Pak, supaya rasa saya itu terhadap si coach itu benar-benar menyenangkan. Nah, itu jadi si coach mau menyampaikan keluhannya secara jelas, gamblang, tidak ada yang ditutupi. Jadi Pak, kehadiran penuh dan juga menciptakan rasa nyaman terhadap si coach. Ya. Oke. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan pada coach yang bagaimana yang Bapak inginkan kira-kira? Yang inginkan itu perkembangan coach itu satu, bisa nyaman ketika di coach oleh saya.
Nah itu yang kedua adalah bisa menyelesaikan dengan tentunya permasalahan si koci itu jadi terselesaikan dengan penuh. Oke, satu lagi ya Pak, nih ada pertanyaan yang terakhir. Apa kira-kira harapan Bapak dari observasi yang akan kita laksanakan nanti? Ya harapannya si koci merasa satu senang, gembira karena berbagi permasalahannya dengan saya sebagai coach dan juga menghasilkan solusi yang terbaik. Oke, jadi selain Bapak ingin meningkatkan kemampuan Bapak sebagai coach juga Ya. yang paling penting ingin membantu mencari solusi si coach ya. gitu ya. Dan saya juga ingin mengembangkan bagaimana cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak itu. Oke, baik. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak mungkin nanti melakukan proses coaching terhadap coaching yang Bapak siapkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Wah, cerah sekali sesuai hari ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak? Ada apa nih? Kayaknya nih agak ini agak mendung nih sedikit ya. Ada apa? Ada apa? Ini Pak, saya itu Iya, di Pak. sekolah gitu. Anak itu kalau waktu pembelajaran saya itu kok kebanyakan sering ke belakang gitu. Oh, sering ke belakang. Ya, terutama anak laki-laki itu Pak. Oh, Terus, ke belakang itu ke WC. WC. Oh, ke WC. Iya. Tapi berbarengan mungkin ya? Atau gimana? Ya kadang Satu orang dua orang. satu gitu. orang dua orang Pak itu. Oh, tapi sering. Iya sering Pak itu. Sering dalam pembelajaran. Iya, so dua nanti masuk lagi berikutnya dua lagi gitu. Oh, itu berarti dalam waktu 2 jam itu banyak yang keluar ya. Oh, iya Pak. Oke Pak, ini Pak. Saya sudah mendengar tujuan Anda itu seperti itu, bagaimana caranya. Nah sekarang apa yang ingin bawa hasilkan dari pembicaraan kita ini Pak? Tentang anak budak dewasa itu, apa yang ingin bawa hasilkan dari pembicaraan kita ini Pak? Yang saya inginkan adalah siswa itu aktif gitu Pak. Aktif. Ketika pembelajaran ketika saya tanya dia menjawab. Ketika saya sedang menerangkan mereka nggak ke belakang. Nggak ke belakang, nah itu ya, itu yang diinginkan ya Pak ya. Alhamdulillah ini semua juga ini seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Untuk saat ini apakah sesering itu Pak? Untuk saat ini, ini waktunya Pak. Untuk saat ini. Untuk saat ini Ya. untuk siswanya Sering. ya masih ada beberapa Pak yang sering ke belakang gitu. Ya. Ada satu dua yang sudah saya kasih tahu ya berubah dan perilakunya, tapi ada yang memang bandel Pak, susah. Oh bandel itu Iya. yang bandel yang sisa itu ya Pak yang harus memberikan ini ya ekstra aja Ekstra, ya. Iya ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi dari anak itu pulang pergi ke WC Pak, ke belakang Pak? Faktornya apa? Kalau saya Mungkin Bapak tahu. ya, kalau saya lihat Ya, Pak. untuk siswa tersebut itu yang pertama mereka itu ketika saya tanya diem Pak. Oh, tanya dia. Misalkan disuruh ngerjain tugas nggak mengerjakan. Nggak mengerjakan. Terus ketika saya menerangkan ke belakang, tapi kalau saya lihat gitu, Iya. karakternya dibandingin siswa yang lain, mungkin ya dia kurang rajin belajar gitu. Oh, kurang rajin belajar. Iya, di rumahnya. Jadi ketika anak ini yang ditanya, Pak, saya di belakang dulu, begitu ya, karena kurang belajar itu. Iya. Ya. Oke. Berarti apa yang menjadi hambatan utama ya Pak? Apa hambatan ketika anak itu jangan sampai ke belakang nih, misalnya seperti itu. Apa ada hambatan nggak dengan pembicaraan kepada anak itu? Bapak menyampaikannya supaya anak itu tidak ke belakang. Kalau saya lihat mungkin kesadaran mereka akan
pentingnya belajar gitu Pak, yang memang masih kurang gitu. kurang. Saya lihat mereka itu sukanya berkelompok, bermain dengan Nah, kelompoknya gitu Pak, iya, masih iya. senang seperti itu, dan belum ada apa namanya kesadaran untuk Ya. datang ke sekolah belajar gitu, bukannya malah main gitu Baik, Pak gitu. ya. Mereka kurang bisa membagi ini sih apa, memanage dirinya sendiri Ya, gitu. betul Pak, ya, Pak. Idealnya situasinya itu seperti apa Pak? Yang menurut Bapak saya inginkan itu idealnya bahwa anak itu harus seperti ini misalnya. Idealnya gimana Pak? Yang saya inginkan karakternya itu aktif Pak. Aktif. Dalam pembelajaran itu bersemangat, Betul. ketika dia ditanya menjawab, ketika dikerjakan dikasih tugas dia mengerjakan, dan ketika saya menerangkan dia memperhatikan gitu, tidak langsung melewaskan itu ke belakang. Berarti itu yang ingin ada perubahan, Iya, perubahan sikap. Jadi aksi nyatanya itu ingin ada perubahan seperti itu. Iya. Ketika ada pertanyaan, anak itu bisa menjawab. Ketika ada pertanyaan, tidak mus Pak, saya ke belakang, tidak seperti itu. Jadi harus ada perubahan seperti itu mungkin ya Pak ya, yang ingin Bapak capai pada pembelajarannya. Oke Pak, apa yang kira-kira yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki Pak? Mungkin kalau saya lihat, Ya Pak. mungkin dari diri saya pribadi dulu Pak, mungkin dari apa saya variasi pembelajaran modelnya masih kurang, atau cuma ceramah yang monoton gitu Pak, mungkin dari diri saya sendiri Pak. Supaya ada modelan kerja yang menarik gitu Pak ya. Oh iya. Berarti alternatif ke satu itu Bapak ingin membuat model-model kerjaan yang menarik. Iya. Selain itu ada lagi nggak Pak supaya anak itu tidak keluar masuk WC, saudara aktif dalam pembelajaran? Saya akan menemui orang tuanya Pak. Orang tua. Ya, saya ingin tahu sih gimana sih karakter dia di rumah. Di rumah, betul. Bagaimana pergaulannya di lingkungan. Iya. Itu agar nanti ketika saya memberikan pembelajaran itu bisa sesuai dengan minatnya gitu Pak. Iya, berarti sangat bagus Pak. Selain ke anak, juga ke orang tua. Nah, orang tua juga paling banyak mendukung ya Pak ya di rumah, karena pembelajaran yang paling banyak itu di orang tua ya Pak ya. Iya, waktu luang di orang tua ya paling banyak. Kalau di sekolah itu kan paling berapa aja ya Pak ya? Iya. Ada 1 sampai berapa? 12 berapa jam ya Pak ya? Dari jam 7 sampai jam 1 ya. Oh iya, jadi banyak berarti orang tua sangat perlu ya Pak ya? Iya. Oke. Penting Pak untuk mengubah karakternya. Ya. Kalau kira-kira karakter anak Bapak di kelas nih, dari kalau dinilai sebagai pas ya Pak, misalnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 Pak, 1 sampai 10 aja Pak. Sekarang ini ada nilai berapa Pak kira-kira dalam pembelajaran? Misal Bapak menyampaikan pembelajaran anak-anaknya itu nilainya berapa kalau dinilai Pak ini? Kalau tentang nilai ini Pak, ada berapa itu Pak? 5 sih Pak. 5. Iya. Keinginan Bapak itu inginnya seperti apa? Nilainya itu anak Ya, itu. kalau bisa sih 10 tapi 9 aja. Nah, 10 atau 9 sudah cukup ya, sudah ada peningkatan dari 5 9 ya Pak. Artinya bagus Pak. Ya Pak, selain itu apakah selain ke orang tua, selain ke siswa, apakah ada rekan kerja Bapak yang bisa menjadi kolaborasi supaya anak itu seperti itu? Ada nggak? Paling saya ke wali kelasnya Pak. Wali kelas. Ya, diskusi ngobrol gitu. Bagaimana ya kalau bisa mengarahkan anak atau membimbing anak ini gitu biar karakternya berubah gitu. Atau ya saya ke guru yang lain untuk kita berkolaborasi gitu Pak. Bagaimana kita mengarah dan membimbingnya gitu, untuk dia bisa berubah sikapnya dan
kesadarannya akan pentingnya belajar itu muncul gitu Pak, keinginan saya seperti itu. Berarti pertama itu adalah wali kelas ya. Wali kelas ya. Wali kelas yang dari orang tua, yang kedua adalah wali kelas. Wali kelas juga perlu yang mengetahui, ya. Mengetahui keadaan apa anak yang beda Pak ya. Apa yang disampaikan Bapak tadi bagus Pak. Berarti wali kelas juga sangat berperan. Dan apalagi dengan apa namanya Pak, kalau di sekolah itu ada apa? Misalnya ada pelanggaran atau hukuman atau konsekuensi itu ada apa sih namanya apa Pak? Misalnya Itu ada aturannya gitu. oh ada aturannya. Namanya itu apa lupa Pak saya. Aturannya itu apa namanya? Di kelas itu misalnya. Ini itu. Kesepakatan kelas. Nah itu bisa Pak ya, kesempatan kelas ya Pak. Oh iya kesempatan kelas bisa ya. Bisa di ini kan mungkin apa ya? Iya. Bisa diterapkan nggak Pak? Ya, ya itu bisa Pak, agar ada apa namanya itu kesepakatan bersama gitu. Ya. Jadi mereka apa namanya ya sadar gitu bahwa Iya. dan bisa membangun apa namanya itu ya kekompakan gitu Pak, kesepakatan kelas gitu. Betul Pak ya betul Pak. Oke Pak. Jadi dalam pembicaraan ini Bapak sudah menggali ya, permasalahannya sudah digali, terus jawabannya juga ada di Bapak. Ya, tadi jawabannya sudah ada di Bapak, solusinya juga sudah ada di Bapak ya Pak ya, untuk mencapai keberhasilan apa di kelas itu supaya kelas itu aktif, anak tidak keluar masuk, gitu. Rencana juga sudah bagus. Mungkin rencana yang jangka pendeknya Bapak kapan ingin menerapkan rencana-rencana ini kepada anak? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengadakan kumpul dengan guru, terutama wali kelasnya, dan anak ini bagaimana nanti kita menghubungi orang tuanya, gitu, dengan orang tuanya berkumpul, ngobrol, dan baru nanti saya akan dengan anak tersebut, dengan wali kelasnya melakukan apa namanya itu ya itu apa pendekatan gitu dengan mahasiswa tersebut, mengobrol dari hati ke hati gitu Pak. Apa sih kok seperti ini gitu, ya mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah dengan guru ngobrol. Selain itu ada nggak jangka panjangnya sebenarnya ini ini kurang berhasil misalnya ini berhasil atau kurang 80% baru 70% ingin mencapai 80% terus Bapak ada yang kedua nggak selain dari guru-guru dari wali kelas yang kita ajak bicara di dalam sekolah lingkungan sekolah tersebut ada ya, selain guru wali kelas. Untuk jangka panjangnya pasti saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut secara ya hati ke hati, dan saya akan terus mengekspor dia ketika ada juga saya ingin mengangkat dia di kelas gitu, biar terus saya akan apresiasi setiap tugasnya gitu. Jadi saya ingin memberi tempat khusus pada anak tersebut biar lebih apa ya rasa ada rasa kasih sayang gitu dari gurunya gitu. Dengan kasih sayang anak kita akan merasa senang ya. Karena dengan kata-kata yang kita utarakan, dengan ada rasa senang, rasa sayang, anak pasti akan perubahan. Jadi itu ya itu Bapak yang sampaikan. Iya. Oke Pak. Apa yang Bapak simpulkan dari pembicaraan ini Pak? Yang didapat dari hasil percakapan kita ini, kesimpulannya apa manfaatnya kepada Bapak, apa rencananya, apa kedepannya dari kesimpulan ini Pak, dari pembicaraan ini? Yang saya dapatkan dan manfaatnya luar biasa sekali Pak. Saya di-coaching oleh Bapak ini. Iya, sama-sama Pak. Dan perasaannya pasti senang dan lega dan lebih
percaya diri aja Pak. Oke, itulah Pak yang penting Bapak percaya diri. Dan Di depan siswa dan apa ya, tercerahkan gitu Pak. nah, itu. Tidak Mumet lagi Tidak ya Pak, mumet. mumet lagi memikirkan keluar masuk gitu kan. ya, saya optimis Pak. Nah, Nanti anak itu akan berubah itu ke depannya Iya. dengan rencana yang akan saya terapkan nanti. Oh iya, mudah-mudahan Pak apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semua ya Pak ya. Mudah-mudahan saya juga menjadi pengalaman. Ada pengalaman dari Bapak, ada anak yang keluar masuk seperti itu. Saya juga ada pengalaman bagaimana mengatasi siswa dari Bapak sendiri. Nah itu saya juga ada pengalaman gitu Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Bagaimana menerapkan kepada anak sesuai dengan rencana, sesuai dengan langkah-langkah Bapak supaya anak itu aktif dalam pembelajaran. Ya, saya ingin tahu selanjutnya Pak. Iya. Mudah-mudahan Bapak ada waktu nanti Iya. berbincang kembali dengan saya Pak. Oh, iya. Saya sangat terima kasih Pak, Bapak sudah meluangkan waktu. Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Iya. Pak. Mudah-mudahan sukses Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Pak Gus, Iya, tadi Pak. Pak Kusyanto telah melakukan proses coaching ya. Iya betul. Oke, dan saya tadi sudah melihat proses tersebut ya. Intinya saya sebagai observer di sana. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Bapak tentang performa Bapak dalam kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan, khususnya di tujuan utama Bapak tadi ingin meningkatkan kemitraan dan main bonus. Ya. Sudah sampai ke sana. Alhamdulillah untuk meningkatkan kemitraan walaupun dalam kategori tidak 100% Pak, tapi sudah mencapai kemitraan terhadap coaching tersebut. Oke. Nah, dari ungkapan Bapak barusan, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena keberhasilan dari saya terhadap coaching tersebut tadi terbuka menyampaikan keluh kesahnya Pak, keluh kesahnya, permasalahannya itu tersampaikan semuanya Pak. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah itu. Oh iya, betul. Nah, di sini boleh saya menyampaikan hasil observasi yang Iya saya boleh Pak. secara keseluruhan ya, yang saya amati Bapak sudah full lah, Ya. sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga istilahnya sudah mencapai tujuan yang Bapak inginkan, istilahnya dalam meningkatkan kemitraan dan juga kehadiran penuh atau mindfulness dan memperhatikan ungkapan si coach gitu Pak. Namun di sini saya mendapat hasil maksimal gitulah. Namun namun demikian ada beberapa hal yang saya lihat ada hal-hal yang lebih bisa ditingkatkan. Sebetulnya sudah baik, namun mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan. Misalnya dalam kegiatan memperhatikan rangkaian cerita si coach. Jadi Bapak di situ memberikan jeda pada si coach untuk memikirkan ceritanya. Ketika Bapak bertanya, berhenti dulu gitu Pak, untuk membuat si coach berpikir dalam gitu. Jadi membuat situasi ini biar fokusnya ke satu titik gitu Pak. Mungkin itu yang saya dapat amati, dan sebetulnya itu sudah ada, namun lebih bisa ditingkatkan. Dan secara keseluruhan sebetulnya baik. Nah, selanjutnya dari kemampuan yang sudah Bapak miliki, apa yang akan Bapak lakukan?
kemampuan yang saya miliki dan apa yang akan saya kembangkan gitu. Pertama adalah ingin sedikit hampir 100% luwes gitu. Luwes dalam pembicaraan, luwes dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot, luwes menerima keluhan kesah yang disampaikan oleh si coach tersebut, Pak. Jadi supaya ada benar-benar kita itu kemitraannya lebih dari teman, nah itu bisa lebih dari saudara, Pak, seperti itu. Jadi ketika kita bicara itu enak, nah itu seperti itu. Bagus sekali Pak ya. Nah sekarang istilahnya Bapak menurut pengamatan saya sudah mempunyai prinsip coaching yang luar biasa. Nah kira-kira untuk terus mengasah kemampuan Bapak, nah kira-kira Bapak akan mempraktekkan kegiatan coaching ini dengan siapa kira-kira, atau kapan, atau dan bagaimana itu kira-kira bisa berlangsung demi istilahnya mengasah kemampuan Bapak secara terus menerus. Kan kalau misalkan kemampuan yang sudah ada pun kalau tidak diasah tidak akan berkembang gitu Pak. Maksud saya, jadi kapan kira-kira Bapak mengasah kemampuan yang Bapak miliki? Mungkin kalau untuk waktunya Pak, mungkin saya kalau seandainya ada yang berusaha baik itu siswa maupun teman sejawat, pada waktu itu saya akan langsung menjadi coach untuk mengcoaching. Dan juga saya dibiasakan di rumah juga sama Pak, dengan istri, dengan anak, supaya lebih terasah menjadi coach itu untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Jadi di pertanyaan di mananya ya bisa di mana saja. Nah, itu seperti itu. Karena yang sudah ada gitu ya. Ketika situasi memungkinkan kenapa tidak gitu ya Pak. Itu sekali. Oke, intinya menurut pengamatan saya secara keseluruhan sudah baik. Belum, namun ya kalau 100% tidak akan membuat kita belajar lagi. Jadi istilahnya masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, dari proses awal observasi, coaching dan sampai saat ini, kira-kira apa yang Bapak dapat dari rangkaian proses tersebut Pak? Yang saya dapat dari pengalaman tadi Pak, sama pra dan juga coaching dan juga dengan pasca ini, saya merupakan sebuah pengalaman apa yang harus saya lakukan ke depan untuk memperbaiki coaching saya terhadap orang lain. Jadi menemukan ini yang kurang. Nah, apa yang tadi Bapak sampaikan, seperti tadi ada dan itu yang saya terus akan pelajari. Nah itu Pak. Oke. Jadi intinya kegiatan belajar gitu ya. Jadi setelah mempraktikkan ya istilahnya ketemulah kelemahan kita yang mana gitu. Jadi supaya dapat bahan untuk perbaikan ke depan. Betul sekali Pak. Terima kasih jadi rangkaian yang kita laksanakan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu hasil pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.